Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini kita kembali jalan-jalan ke Papua ya, terutama di kota Jayapura. Jalur yang kita lalui ini adalah jalur dari Bandara Sentani Jayapura menuju ke kota Jayapura, teman-teman. Nah, salah satu jalur yang harus dilalui agar kita bisa cepat sampai ke kota Jayapura adalah jalur jalan ring road, teman-teman. Lingkar jalan ring road ini jalannya nggak terlalu panjang, hanya 3,2 km. Tapi siapa sangka jalan yang hanya panjangnya 3,2 km ini ternyata proses pembangunannya cukup lama, teman-teman. Nah loh, kok bisa? Jadi ternyata jalur jalan ring road ini, teman-teman, memerlukan waktu hampir 9 tahun, teman-teman, bahkan nyaris 10 tahun ya. Ini karena masalah pembebasan lahan milik hak ulayat atau hak adat yang berlarut-larut. Jadi ya dimaklumi ya, teman-teman, karena banyak lahan adat di lokasi ini. Nah, proses pembangunan jalan ini juga memakan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar 1 triliun rupiah. Wow, keren ya. Jadi jalanan ini, teman-teman, biayanya 1 triliun rupiah. Lumayan ya, 1 triliun buat bangun jalan yang 3,2 km ini cukup keren banget, teman-teman. Tapi memang pembangunan jalan ini sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di kota Jayapura ya. Karena jalan ini melintasi sejumlah lokasi, yaitu Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, hingga menembus ruas jalan Skyland atau Distrik AB Pura. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, jalanan ini melintasi di atas perairan, jadi kayak jalan tol gitu ya. Keren kok jalanannya ya. Jadi pengerjaan jalan ini ada 2 tahap, teman-teman. Tahap pertama dikerjakan jalan 2,7 km dengan total anggaran 783 miliar ya. Kemudian tahap kedua pembangunan jalan 570 meter ya, dengan total anggaran 234 miliar. Jadi total pembangunan jalan ini memerlukan dana hampir 1 triliun rupiah, teman-teman. Jadi uniknya jalan di jalan ring road ini, di ujungnya nih ada gapura burung cendrawasih. Tuh, keren ya, teman-teman. Dan begitu tembus kita langsung lihat kawasan pantai. Nah, ini ada banyak tempat wisata, tempat santai, tempat duduk-duduk di Pantai Hamadi, teman-teman. Nah, begitu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan lagi di Jayapura ya, kemudian dari bandara, coba deh minta jalur lewat jalur sini supaya bisa melintasi jalur jalan ring road yang sangat keren banget ya. Karena jalan ini sudah dibangun untuk umum dengan biaya yang tadi saya sampaikan luar biasa ya, hampir 1 triliun rupiah. Jadi mudah-mudahan ruas jalan ini bisa bermanfaat ya, teman-teman, untuk pembangunan di kota Jayapura. Ya baik, teman-teman, kita langsung lanjutkan perjalanan menuju ke kota Jayapura ya, teman-teman. Jadi jalur jalan ini adalah menuju ke pusat kota Jayapura, karena bandara di Sentani itu tidak berada di pusat kota Jayapura, teman-teman. Jadi dari Bandara Sentani kita masih harus melintasi jalur jalan ini untuk menuju pusat kota Jayapura. Tapi nggak terlalu lama ya, nggak sampai 1 jam ya, ya plus minus 1 jam lah. Dari Bandara Sentani kita bisa masuk ke wilayah pusat kota Jayapura, teman-teman. Nah, jadi bagi yang belum pernah ke Papua ya, kondisinya juga tidak seperti yang melulu seperti yang diberitakan ya, teman-teman. Selama saya berada di Papua ini juga kondisinya di kota Jayapura terutama ya, kondisinya juga nyaman ya, masyarakatnya ramah-ramah ya, dan kesan yang baik ya yang saya dapatkan adalah kesan yang baik. Makanannya juga enak-enak,
pokoknya nggak ada sesuatu yang menakutkan sih ya. Ya paling-paling ya paling-paling ada beberapa misalnya kebiasaan masyarakat yang mungkin bagi orang luar agak berbeda, yaitu kebiasaan masyarakat di Papua yang apa ya, mengunyah buah pinang ya, apa nginang ya kalau orang kita ya, yang warnanya merah. Mereka memang suka mengonsumsi buah ini ya teman-teman. Jadi itu adalah budaya setempat yang ya wajar saja gitu, tapi bagi orang luar mungkin kok aneh gitu ya. Ya itu hanya soal kebiasaan. Warga sini sudah terbiasa melakukan itu ya, memakan buah pinang ya, atau nginang ya, kalau orang Jawa itu suka nginang ya. Sehingga ada biasanya di trotoar, di pinggir-pinggir jalan tuh ada bercak merah itu ya. Itu bukan berarti bercak darah ya, itu adalah bercak-bercak sisa dari kunyahan-kunyahan yang dilakukan oleh warga setempat. Sehingga di beberapa lokasi memang ada larangan dilarang meludah gitu ya. Nah, tapi yang jelas secara umum di Papua ini, terutama di kota Jayapura ya, kota Jayapura ini sudah kemajuannya luar biasa ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ruas jalan tadi, dari mulai jalan ring road tadi sampai di titik ini, jalanannya ya cukup mulus ya, cukup nyaman, dan tidak ada kendala berarti, tidak ada kerusakan yang parah, itu nggak ada ya, nyaman banget ya. Dan ini adalah jalur jalan nasional. Ini biasa kita lihat dari garis kuning yang ada di tengah jalan, ini membuktikan ini adalah ruas jalan nasional yang dibiayai oleh APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Oke, bagaimana kondisi ruas jalan Papua ini ya, terutama di Jayapura ini teman-teman, bisa kita lihat di video ini ya. Nah teman-teman, salah satu yang seru lewat jalur ini adalah jalur jalan yang berkelok-kelok nih teman-teman. Ini mengingatkan saya kalau kita lewat di daerah Sumatera Utara ya, di daerah apa namanya ini, yang menuju ke Danau Toba gitu ya, berkelok-kelok ya, belok patah ke kiri, turun gitu, kemudian ke kanan lagi, jadi di daerah Brastagi gitu ya. Waduh, keren banget ini jalanannya teman-teman. Jadi turun, naik, turun, terus belok patah, turun lagi ya, atau sebaliknya kalau dari bawah naik ke atas gitu ya. Seru banget ini, ruas jalannya keren karena dia berada di punggung bukit teman-teman ya. Dan teman-teman, kita sudah mulai memasuki
pusat kota Jayapura ya teman-teman. Nah, ini adalah pusat kota Jayapura di provinsi Papua ya. Ada banyak sekali aktivitas, kita bisa lihat di dekat dermaga pelabuhan ya, rame banget aktivitas bongkar muat barang ya. Kemudian kegiatan ekonomi masyarakat juga terlihat ya, sangat terlihat, sehingga hiruk pikuk kota Papua itu sangat terasa. Apalagi memang dibanding Indonesia Barat ya teman-teman, tentu saja kota ini yang paling bangun duluan ya, sesuai waktu Indonesia Timur ya, harus bangun lebih dulu, harus beraktivitas lebih dulu, baru waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang geliat kota ini selalu lebih dulu dibandingkan wilayah barat lainnya teman-teman. Baik teman-teman, sebentar lagi saya akan sampai di hotel ya, tempat kami acara, yaitu di Hotel Horizon di kawasan Jayapura, Papua. Ini di depan, kami tinggal belok ke kanan, dan hotelnya lokasinya di belakang kantor PLN ya, kantor PLN di Papua. Disitulah kami nginap, yaitu di Hotel Horizon untuk acara di Papua nih teman-teman. Nah, ini belok kanan nih teman-teman, bisa dilihat ya, ini adalah kawasan pasar, ada banyak pertokoan di kawasan ini. Demikian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.